Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer, melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut, mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar, 24 tahun, yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam 1 hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari, perlawanan yang didukung Iran itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon Palestina.
Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Israel merilis video situasi mencekam selesai negaranya diserang 100 roket Hizbullah sejak Jumat 23 Agustus pagi. Israel mengklaim roket-roket Hizbullah menargetkan warga sipil. Terlihat Israel terbakar membara diserang militan Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, setidaknya 100 roket itu diluncurkan dari Lebanon Selatan. Adapun ratusan roket itu diluncurkan sejak pagi di wilayah Israel Utara. Selesai serangan tersebut, Israel langsung melancarkan serangan balasan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menargetkan anggota Hizbullah dalam serangan terpisah di Aita al-Jabal, Mais al-Jabal, Aita Raun, dan Ma'arakeh. IDF mengklaim setidaknya ada 7 anggota Hizbullah yang tewas pada hari Jumat. Zionis mengklaim serangan udara di Aita al-Jabal menargetkan Muhammad Najam, yakni seorang anggota terkemuka unit roket dan rudal Hizbullah. Pihaknya juga mengidentifikasi Saed Mahmoud Tiab yang tewas di Ma'arakeh oleh pesawat tak berawak IDF. Sementara Hizbullah merilis pernyataan yang mengumumkan 7 anggotanya tewas dalam perjalanan menuju Yerusalem. Adapun hal itu menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut anggota yang tewas dalam serangan Israel. Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nablus tepi barat, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 pagi. Mereka dihujani peledak oleh Brigada Al-Qassam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigada Al-Qassam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan ke wilayah Nablus. Dalam serangannya, Brigada Al-Qassam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam, sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka parah imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nablus. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyergapan Al-Qassam tersebut. Pasukan Rusia dan Turki melakukan patroli gabungan di dekat Israel sejak Kamis 22 Agustus. Kondisi tersebut mengakibatkan Amerika Serikat dan Israel mulai khawatir. Dikutip dari Hindustan Times, hal itu dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki. Dilaporkan pasukan Turki dan Rusia melakukan patroli darat gabungan di wilayah timur zona operasi mata air perdamaian di timur Laut Suriah. Adapun wilayah itu berdekatan dengan Israel. Reuters melaporkan patroli gabungan itu melibatkan 4 kendaraan lapis baja dan 24 personil. Sayangnya kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah keamanan yang menyebabkan operasi patroli gabungan. Namun memang patroli gabungan ini kerap dilakukan oleh kedua negara. Meski begitu, patroli gabungan sempat dihentikan tahun lalu karena alasan keamanan. Sebanyak 344 patroli gabungan telah dilakukan di wilayah tersebut sejak tahun 2019. Sementara patroli gabungan yang dilakukan tersebut mampu menambah ketegangan di Timur Tengah. Hal itu terjadi selesai invasi Israel di jalur Gaza hingga menyeret beberapa negara seperti Iran dan militan Lebanon.
Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadan, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza.
Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Evyatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayen. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat meledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukung Iran itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Israel merilis video situasi mencekam selesai negaranya diserang 100 roket Hizbullah sejak Jumat 23 Agustus pagi. Israel mengklaim roket-roket Hizbullah menargetkan warga sipil. Terlihat Israel terbakar membara diserang militan Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, setidaknya 100 roket itu diluncurkan dari Lebanon Selatan. Adapun ratusan roket itu diluncurkan sejak pagi di wilayah Israel Utara. Selesai serangan tersebut, Israel langsung melancarkan serangan balasan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menargetkan anggota Hizbullah dalam serangan terpisah di Aita Al-Jabal, Mais Al-Jabal, Aita Raun, dan Ma'arakeh. IDF mengklaim setidaknya ada 7 anggota Hizbullah yang tewas pada hari Jumat. Zionis mengklaim serangan udara di Aita Al-Jabal menargetkan Muhammad Najam, yakni seorang anggota terkemuka unit roket dan rudal Hizbullah. Pihaknya juga mengidentifikasi Saed Mahmoud Tiab yang tewas di Ma'arakeh oleh pesawat tak berawak IDF. Sementara Hizbullah merilis pernyataan yang mengumumkan 7 anggotanya tewas dalam perjalanan menuju Yerusalem. Adapun hal itu menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut anggota yang tewas dalam serangan Israel.
Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nablus tepi barat, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 pagi. Mereka dihujani peledak oleh Brigada Al-Qassam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigada Al-Qassam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan ke wilayah Nablus. Dalam serangannya, Brigada Al-Qassam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam, sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka parah imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nablus. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyergapan Al-Qassam tersebut. Pasukan Rusia dan Turki melakukan patroli gabungan di dekat Israel sejak Kamis 22 Agustus. Kondisi tersebut mengakibatkan Amerika Serikat dan Israel mulai khawatir. Dikutip dari Hindustan Times, hal itu dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki. Dilaporkan pasukan Turki dan Rusia melakukan patroli darat gabungan di wilayah timur zona operasi mata air perdamaian di timur Laut Suriah. Adapun wilayah itu berdekatan dengan Israel. Reuters melaporkan patroli gabungan itu melibatkan 4 kendaraan lapis baja dan 24 personil. Sayangnya kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah keamanan yang menyebabkan operasi patroli gabungan. Namun memang patroli gabungan ini kerap dilakukan oleh kedua negara. Meski begitu, patroli gabungan sempat dihentikan tahun lalu karena alasan keamanan. Sebanyak 344 patroli gabungan telah dilakukan di wilayah tersebut sejak tahun 2019. Sementara patroli gabungan yang dilakukan tersebut mampu menambah ketegangan di Timur Tengah. Hal itu terjadi seusai invasi Israel di jalur Gaza hingga menyeret beberapa negara seperti Iran dan militan Lebanon.
Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut, mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut. Kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam 1 hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari, perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon Palestina.
Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Israel merilis video situasi mencekam selesai negaranya diserang 100 roket Hizbullah sejak Jumat 23 Agustus pagi. Israel mengklaim roket-roket Hizbullah menargetkan warga sipil. Terlihat Israel terbakar membara diserang militan Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, setidaknya 100 roket itu diluncurkan dari Lebanon Selatan. Adapun ratusan roket itu diluncurkan sejak pagi di wilayah Israel Utara. Selesai serangan tersebut, Israel langsung melancarkan serangan balasan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menargetkan anggota Hizbullah dalam serangan terpisah di Aita al-Jabal, Mais al-Jabal, Aita Raun, dan Ma'arakeh. IDF mengklaim setidaknya ada 7 anggota Hizbullah yang tewas pada hari Jumat. Zionis mengklaim serangan udara di Aita al-Jabal menargetkan Muhammad Najam, yakni seorang anggota terkemuka unit roket dan rudal Hizbullah. Pihaknya juga mengidentifikasi Said Mahmoud Tiab yang tewas di Ma'arakeh oleh pesawat tak berawak IDF. Sementara Hizbullah merilis pernyataan yang mengumumkan 7 anggotanya tewas dalam perjalanan menuju Yerusalem. Adapun hal itu menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut anggota yang tewas dalam serangan Israel. Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nablus tepi barat, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 pagi. Mereka dihujani peledak oleh Brigada Al-Qassam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigada Al-Qassam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan ke wilayah Nablus. Dalam serangannya, Brigada Al-Qassam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam, sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka parah imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nablus. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyergapan Al-Qassam tersebut. Pasukan Rusia dan Turki melakukan patroli gabungan di dekat Israel sejak Kamis 22 Agustus. Kondisi tersebut mengakibatkan Amerika Serikat dan Israel mulai khawatir. Dikutip dari Hindustan Times, hal itu dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki. Dilaporkan pasukan Turki dan Rusia melakukan patroli darat gabungan di wilayah timur zona operasi mata air perdamaian di timur Laut Suriah. Adapun wilayah itu berdekatan dengan Israel. Reuters melaporkan patroli gabungan itu melibatkan 4 kendaraan lapis baja dan 24 personil. Sayangnya kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah keamanan yang menyebabkan operasi patroli gabungan. Namun memang patroli gabungan ini kerap dilakukan oleh kedua negara. Meski begitu, patroli gabungan sempat dihentikan tahun lalu karena alasan keamanan. Sebanyak 344 patroli gabungan telah dilakukan di wilayah tersebut sejak tahun 2019. Sementara patroli gabungan yang dilakukan tersebut mampu menambah ketegangan di Timur Tengah. Hal itu terjadi seusai invasi Israel di jalur Gaza hingga menyeret beberapa negara seperti Iran dan militan Lebanon.
Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer, melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut, mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar, 24 tahun, yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam 1 hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari, perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon Palestina.
Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Israel merilis video situasi mencekam selesai negaranya diserang 100 roket Hizbullah sejak Jumat 23 Agustus pagi. Israel mengklaim roket-roket Hizbullah menargetkan warga sipil. Terlihat Israel terbakar membara diserang militan Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, setidaknya 100 roket itu diluncurkan dari Lebanon Selatan. Adapun ratusan roket itu diluncurkan sejak pagi di wilayah Israel Utara. Selesai serangan tersebut, Israel langsung melancarkan serangan balasan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menargetkan anggota Hizbullah dalam serangan terpisah di Aita Al-Jabal, Mais Al-Jabal, Aita Raun, dan Ma'arakeh. IDF mengklaim setidaknya ada 7 anggota Hizbullah yang tewas pada hari Jumat. Zionis mengklaim serangan udara di Aita Al-Jabal menargetkan Muhammad Najam, yakni seorang anggota terkemuka unit roket dan rudal Hizbullah. Pihaknya juga mengidentifikasi Saed Mahmoutiab yang tewas di Ma'arakeh oleh pesawat tak berawak IDF. Sementara Hizbullah merilis pernyataan yang mengumumkan 7 anggotanya tewas dalam perjalanan menuju Yerusalem. Adapun hal itu menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut anggota yang tewas dalam serangan Israel. Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nablus tepi barat, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 pagi. Mereka dihujani peledak oleh Brigada Al-Qassam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigada Al-Qassam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan ke wilayah Nablus. Dalam serangannya, Brigada Al-Qassam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam, sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka parah imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nablus. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyergapan Al-Qassam tersebut. Pasukan Rusia dan Turki melakukan patroli gabungan di dekat Israel sejak Kamis 22 Agustus. Kondisi tersebut mengakibatkan Amerika Serikat dan Israel mulai khawatir. Dikutip dari Hindustan Times, hal itu dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki. Dilaporkan pasukan Turki dan Rusia melakukan patroli darat gabungan di wilayah timur zona operasi mata air perdamaian di timur Laut Suriah. Adapun wilayah itu berdekatan dengan Israel. Reuters melaporkan patroli gabungan itu melibatkan 4 kendaraan lapis baja dan 24 personil. Sayangnya kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah keamanan yang menyebabkan operasi patroli gabungan. Namun memang patroli gabungan ini kerap dilakukan oleh kedua negara. Meski begitu, patroli gabungan sempat dihentikan tahun lalu karena alasan keamanan. Sebanyak 344 patroli gabungan telah dilakukan di wilayah tersebut sejak tahun 2019. Sementara patroli gabungan yang dilakukan tersebut mampu menambah ketegangan di Timur Tengah. Hal itu terjadi selesai invasi Israel di jalur Gaza hingga menyeret beberapa negara seperti Iran dan militan Lebanon.
Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadan, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer, melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut, mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza.
Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayen. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam satu hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Israel merilis video situasi mencekam selesai negaranya diserang 100 roket Hizbullah sejak Jumat 23 Agustus pagi. Israel mengklaim roket-roket Hizbullah menargetkan warga sipil. Terlihat Israel terbakar membara diserang militer Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, setidaknya 100 roket itu diluncurkan dari Lebanon Selatan. Adapun ratusan roket itu diluncurkan sejak pagi di wilayah Israel Utara. Selesai serangan tersebut, Israel langsung melancarkan serangan balasan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menargetkan anggota Hizbullah dalam serangan terpisah di Aita Al-Jabal, Mais Al-Jabal, Aita Raun, dan Ma'arakeh. IDF mengklaim setidaknya ada 7 anggota Hizbullah yang tewas pada hari Jumat. Zionis mengklaim serangan udara di Aita Al-Jabal menargetkan Muhammad Najam, yakni seorang anggota terkemuka unit roket dan rudal Hizbullah. Pihaknya juga mengidentifikasi Saed Mahmoutiab yang tewas di Ma'arakeh oleh pesawat tak berawak IDF. Sementara Hizbullah merilis pernyataan yang mengumumkan 7 anggotanya tewas dalam perjalanan menuju Yerusalem. Adapun hal itu menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut anggota yang tewas dalam serangan Israel.
Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nablus tepi barat, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 pagi. Mereka dihujani peledak oleh Brigada Al-Qassam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigada Al-Qassam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan ke wilayah Nablus. Dalam serangannya, Brigada Al-Qassam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam, sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka parah imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nablus. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyergapan Al-Qassam tersebut. Pasukan Rusia dan Turki melakukan patroli gabungan di dekat Israel sejak Kamis 22 Agustus. Kondisi tersebut mengakibatkan Amerika Serikat dan Israel mulai khawatir. Dikutip dari Hindustan Times, hal itu dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki. Dilaporkan pasukan Turki dan Rusia melakukan patroli darat gabungan di wilayah timur zona operasi mata air perdamaian di timur Laut Suriah. Adapun wilayah itu berdekatan dengan Israel. Reuters melaporkan patroli gabungan itu melibatkan 4 kendaraan lapis baja dan 24 personil. Sayangnya kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah keamanan yang menyebabkan operasi patroli gabungan. Namun memang patroli gabungan ini kerap dilakukan oleh kedua negara. Meski begitu, patroli gabungan sempat dihentikan tahun lalu karena alasan keamanan. Sebanyak 344 patroli gabungan telah dilakukan di wilayah tersebut sejak tahun 2019. Sementara patroli gabungan yang dilakukan tersebut mampu menambah ketegangan di Timur Tengah. Hal itu terjadi seusai invasi Israel di jalur Gaza hingga menyeret beberapa negara seperti Iran dan militan Lebanon.
Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut, mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam 1 hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari, perlawanan yang didukung Iran itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina.
Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Israel merilis video situasi mencekam selesai negaranya diserang 100 roket Hizbullah sejak Jumat 23 Agustus pagi. Israel mengklaim roket-roket Hizbullah menargetkan warga sipil. Terlihat Israel terbakar membara diserang militan Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, setidaknya 100 roket itu diluncurkan dari Lebanon Selatan. Adapun ratusan roket itu diluncurkan sejak pagi di wilayah Israel Utara. Selesai serangan tersebut, Israel langsung melancarkan serangan balasan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menargetkan anggota Hizbullah dalam serangan terpisah di Aita al-Jabal, Mais al-Jabal, Aita Raun, dan Ma'arakeh. IDF mengklaim setidaknya ada 7 anggota Hizbullah yang tewas pada hari Jumat. Zionis mengklaim serangan udara di Aita al-Jabal menargetkan Muhammad Najam, yakni seorang anggota terkemuka unit roket dan rudal Hizbullah. Pihaknya juga mengidentifikasi Said Mahmoud Tiab yang tewas di Ma'arakeh oleh pesawat tak berawak IDF. Sementara Hizbullah merilis pernyataan yang mengumumkan 7 anggotanya tewas dalam perjalanan menuju Yerusalem. Adapun hal itu menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut anggota yang tewas dalam serangan Israel. Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nablus tepi barat, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 pagi. Mereka dihujani peledak oleh Brigada Al-Qassam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigada Al-Qassam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan ke wilayah Nablus. Dalam serangannya, Brigada Al-Qassam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam, sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka parah imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nablus. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyergapan Al-Qassam tersebut. Pasukan Rusia dan Turki melakukan patroli gabungan di dekat Israel sejak Kamis 22 Agustus. Kondisi tersebut mengakibatkan Amerika Serikat dan Israel mulai khawatir. Dikutip dari Hindustan Times, hal itu dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki. Dilaporkan pasukan Turki dan Rusia melakukan patroli darat gabungan di wilayah timur zona operasi mata air perdamaian di timur Laut Suriah. Adapun wilayah itu berdekatan dengan Israel. Reuters melaporkan patroli gabungan itu melibatkan 4 kendaraan lapis baja dan 24 personil. Sayangnya kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah keamanan yang menyebabkan operasi patroli gabungan. Namun memang patroli gabungan ini kerap dilakukan oleh kedua negara. Meski begitu, patroli gabungan sempat dihentikan tahun lalu karena alasan keamanan. Sebanyak 344 patroli gabungan telah dilakukan di wilayah tersebut sejak tahun 2019. Sementara patroli gabungan yang dilakukan tersebut mampu menambah ketegangan di Timur Tengah. Hal itu terjadi selesai invasi Israel di jalur Gaza hingga menyeret beberapa negara seperti Iran dan militan Lebanon.
Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah Al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer, melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut, mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar, 24 tahun, yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam 1 hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari, perlawanan yang didukung Iran itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon Palestina.
Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Israel merilis video situasi mencekam selesai negaranya diserang 100 roket Hizbullah sejak Jumat 23 Agustus pagi. Israel mengklaim roket-roket Hizbullah menargetkan warga sipil. Terlihat Israel terbakar membara diserang militan Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, setidaknya 100 roket itu diluncurkan dari Lebanon Selatan. Adapun ratusan roket itu diluncurkan sejak pagi di wilayah Israel Utara. Selesai serangan tersebut, Israel langsung melancarkan serangan balasan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menargetkan anggota Hizbullah dalam serangan terpisah di Aita al-Jabal, Mais al-Jabal, Aita Raun, dan Ma'arakeh. IDF mengklaim setidaknya ada 7 anggota Hizbullah yang tewas pada hari Jumat. Zionis mengklaim serangan udara di Aita al-Jabal menargetkan Muhammad Najam, yakni seorang anggota terkemuka unit roket dan rudal Hizbullah. Pihaknya juga mengidentifikasi Said Mahmoud Tiab yang tewas di Ma'arakeh oleh pesawat tak berawak IDF. Sementara Hizbullah merilis pernyataan yang mengumumkan 7 anggotanya tewas dalam perjalanan menuju Yerusalem. Adapun hal itu menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut anggota yang tewas dalam serangan Israel. Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nablus tepi barat, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 pagi. Mereka dihujani peledak oleh Brigade Al-Qassam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigade Al-Qassam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan ke wilayah Nablus. Dalam serangannya, Brigade Al-Qassam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam, sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka parah imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nablus. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyergapan Al-Qassam tersebut. Pasukan Rusia dan Turki melakukan patroli gabungan di dekat Israel sejak Kamis 22 Agustus. Kondisi tersebut mengakibatkan Amerika Serikat dan Israel mulai khawatir. Dikutip dari Hindustan Times, hal itu dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki. Dilaporkan pasukan Turki dan Rusia melakukan patroli darat gabungan di wilayah timur zona operasi mata air perdamaian di timur Laut Suriah. Adapun wilayah itu berdekatan dengan Israel. Reuters melaporkan patroli gabungan itu melibatkan 4 kendaraan lapis baja dan 24 personil. Sayangnya kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah keamanan yang menyebabkan operasi patroli gabungan. Namun memang patroli gabungan ini kerap dilakukan oleh kedua negara. Meski begitu, patroli gabungan sempat dihentikan tahun lalu karena alasan keamanan. Sebanyak 344 patroli gabungan telah dilakukan di wilayah tersebut sejak tahun 2019. Sementara patroli gabungan yang dilakukan tersebut mampu menambah ketegangan di Timur Tengah. Hal itu terjadi selesai invasi Israel di jalur Gaza hingga menyeret beberapa negara seperti Iran dan militan Lebanon.
Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer, melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut, mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar, 24 tahun, yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam 1 hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari, perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon Palestina.
Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Israel merilis video situasi mencekam selesai negaranya diserang 100 roket Hizbullah sejak Jumat 23 Agustus pagi. Israel mengklaim roket-roket Hizbullah menargetkan warga sipil. Terlihat Israel terbakar membara diserang militan Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, setidaknya 100 roket itu diluncurkan dari Lebanon Selatan. Adapun ratusan roket itu diluncurkan sejak pagi di wilayah Israel Utara. Selesai serangan tersebut, Israel langsung melancarkan serangan balasan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menargetkan anggota Hizbullah dalam serangan terpisah di Aita al-Jabal, Mais al-Jabal, Aita Raun, dan Ma'arakeh. IDF mengklaim setidaknya ada 7 anggota Hizbullah yang tewas pada hari Jumat. Zionis mengklaim serangan udara di Aita al-Jabal menargetkan Muhammad Najam, yakni seorang anggota terkemuka unit roket dan rudal Hizbullah. Pihaknya juga mengidentifikasi Saed Mahmoud Tiab yang tewas di Ma'arakeh oleh pesawat tak berawak IDF. Sementara Hizbullah merilis pernyataan yang mengumumkan 7 anggotanya tewas dalam perjalanan menuju Yerusalem. Adapun hal itu menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut anggota yang tewas dalam serangan Israel. Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nablus tepi barat, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 pagi. Mereka dihujani peledak oleh Brigada Al-Qassam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigada Al-Qassam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan ke wilayah Nablus. Dalam serangannya, Brigada Al-Qassam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam, sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka parah imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nablus. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyergapan Al-Qassam tersebut. Pasukan Rusia dan Turki melakukan patroli gabungan di dekat Israel sejak Kamis 22 Agustus. Kondisi tersebut mengakibatkan Amerika Serikat dan Israel mulai khawatir. Dikutip dari Hindustan Times, hal itu dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki. Dilaporkan pasukan Turki dan Rusia melakukan patroli darat gabungan di wilayah timur zona operasi mata air perdamaian di timur Laut Suriah. Adapun wilayah itu berdekatan dengan Israel. Reuters melaporkan patroli gabungan itu melibatkan 4 kendaraan lapis baja dan 24 personil. Sayangnya kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah keamanan yang menyebabkan operasi patroli gabungan. Namun memang patroli gabungan ini kerap dilakukan oleh kedua negara. Meski begitu, patroli gabungan sempat dihentikan tahun lalu karena alasan keamanan. Sebanyak 344 patroli gabungan telah dilakukan di wilayah tersebut sejak tahun 2019. Sementara patroli gabungan yang dilakukan tersebut mampu menambah ketegangan di Timur Tengah. Hal itu terjadi seusai invasi Israel di jalur Gaza hingga menyeret beberapa negara seperti Iran dan militan Lebanon.
Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadan, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah Al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer, melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut, mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar, 24 tahun, yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam 1 hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadan, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari, perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadan, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon Palestina.
Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Israel merilis video situasi mencekam selesai negaranya diserang 100 roket Hizbullah sejak Jumat 23 Agustus pagi. Israel mengklaim roket-roket Hizbullah menargetkan warga sipil. Terlihat Israel terbakar membara diserang militan Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, setidaknya 100 roket itu diluncurkan dari Lebanon Selatan. Adapun ratusan roket itu diluncurkan sejak pagi di wilayah Israel Utara. Selesai serangan tersebut, Israel langsung melancarkan serangan balasan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menargetkan anggota Hizbullah dalam serangan terpisah di Aita Al-Jabal, Mais Al-Jabal, Aita Raun, dan Ma'arakeh. IDF mengklaim setidaknya ada 7 anggota Hizbullah yang tewas pada hari Jumat. Zionis mengklaim serangan udara di Aita Al-Jabal menargetkan Muhammad Najam, yakni seorang anggota terkemuka unit roket dan rudal Hizbullah. Pihaknya juga mengidentifikasi Saed Mahmoud Tiab yang tewas di Ma'arakeh oleh pesawat tak berawak IDF. Sementara Hizbullah merilis pernyataan yang mengumumkan 7 anggotanya tewas dalam perjalanan menuju Yerusalem. Adapun hal itu menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut anggota yang tewas dalam serangan Israel. Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nablus tepi barat, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 pagi. Mereka dihujani peledak oleh Brigada Al-Qassam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigada Al-Qassam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan ke wilayah Nablus. Dalam serangannya, Brigada Al-Qassam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam, sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka parah imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nablus. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyergapan Al-Qassam tersebut. Pasukan Rusia dan Turki melakukan patroli gabungan di dekat Israel sejak Kamis 22 Agustus. Kondisi tersebut mengakibatkan Amerika Serikat dan Israel mulai khawatir. Dikutip dari Hindustan Times, hal itu dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki. Dilaporkan pasukan Turki dan Rusia melakukan patroli darat gabungan di wilayah timur zona operasi mata air perdamaian di timur Laut Suriah. Adapun wilayah itu berdekatan dengan Israel. Reuters melaporkan patroli gabungan itu melibatkan 4 kendaraan lapis baja dan 24 personil. Sayangnya kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah keamanan yang menyebabkan operasi patroli gabungan. Namun memang patroli gabungan ini kerap dilakukan oleh kedua negara. Meski begitu, patroli gabungan sempat dihentikan tahun lalu karena alasan keamanan. Sebanyak 344 patroli gabungan telah dilakukan di wilayah tersebut sejak tahun 2019. Sementara patroli gabungan yang dilakukan tersebut mampu menambah ketegangan di Timur Tengah. Hal itu terjadi selesai invasi Israel di jalur Gaza hingga menyeret beberapa negara seperti Iran dan militan Lebanon.
Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadan, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut, mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam 1 hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadan, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari, perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadan, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon Palestina.
Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Israel merilis video situasi mencekam selesai negaranya diserang 100 roket Hizbullah sejak Jumat 23 Agustus pagi. Israel mengklaim roket-roket Hizbullah menargetkan warga sipil. Terlihat Israel terbakar membara diserang militer Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, setidaknya 100 roket itu diluncurkan dari Lebanon Selatan. Adapun ratusan roket itu diluncurkan sejak pagi di wilayah Israel Utara. Selesai serangan tersebut, Israel langsung melancarkan serangan balasan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menargetkan anggota Hizbullah dalam serangan terpisah di Aita Al-Jabal, Mais Al-Jabal, Aita Raun, dan Ma'arakeh. IDF mengklaim setidaknya ada 7 anggota Hizbullah yang tewas pada hari Jumat. Zionis mengklaim serangan udara di Aita Al-Jabal menargetkan Muhammad Najam, yakni seorang anggota terkemuka unit roket dan rudal Hizbullah. Pihaknya juga mengidentifikasi Saed Mahmoud Tiab yang tewas di Ma'arakeh oleh pesawat tak berawak IDF. Sementara Hizbullah merilis pernyataan yang mengumumkan 7 anggotanya tewas dalam perjalanan menuju Yerusalem. Adapun hal itu menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut anggota yang tewas dalam serangan Israel. Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nablus tepi barat, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 pagi. Mereka dihujani peledak oleh Brigada Al-Qassam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigada Al-Qassam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan ke wilayah Nablus. Dalam serangannya, Brigada Al-Qassam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam, sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka parah imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nablus. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyergapan Al-Qassam tersebut. Pasukan Rusia dan Turki melakukan patroli gabungan di dekat Israel sejak Kamis 22 Agustus. Kondisi tersebut mengakibatkan Amerika Serikat dan Israel mulai khawatir. Dikutip dari Hindustan Times, hal itu dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki. Dilaporkan pasukan Turki dan Rusia melakukan patroli darat gabungan di wilayah timur zona operasi mata air perdamaian di timur Laut Suriah. Adapun wilayah itu berdekatan dengan Israel. Reuters melaporkan patroli gabungan itu melibatkan 4 kendaraan lapis baja dan 24 personil. Sayangnya kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah keamanan yang menyebabkan operasi patroli gabungan. Namun memang patroli gabungan ini kerap dilakukan oleh kedua negara. Meski begitu, patroli gabungan sempat dihentikan tahun lalu karena alasan keamanan. Sebanyak 344 patroli gabungan telah dilakukan di wilayah tersebut sejak tahun 2019. Sementara patroli gabungan yang dilakukan tersebut mampu menambah ketegangan di Timur Tengah. Hal itu terjadi selesai invasi Israel di jalur Gaza hingga menyeret beberapa negara seperti Iran dan militan Lebanon.
Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer, melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut, mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar, 24 tahun, yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam 1 hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari, perlawanan yang didukung Iran itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina.
Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Israel merilis video situasi mencekam selesai negaranya diserang 100 roket Hizbullah sejak Jumat 23 Agustus pagi. Israel mengklaim roket-roket Hizbullah menargetkan warga sipil. Terlihat Israel terbakar membara diserang militan Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, setidaknya 100 roket itu diluncurkan dari Lebanon Selatan. Adapun ratusan roket itu diluncurkan sejak pagi di wilayah Israel Utara. Selesai serangan tersebut, Israel langsung melancarkan serangan balasan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menargetkan anggota Hizbullah dalam serangan terpisah di Aita al-Jabal, Mais al-Jabal, Aita Raun, dan Ma'arakeh. IDF mengklaim setidaknya ada 7 anggota Hizbullah yang tewas pada hari Jumat. Zionis mengklaim serangan udara di Aita al-Jabal menargetkan Muhammad Najam, yakni seorang anggota terkemuka unit roket dan rudal Hizbullah. Pihaknya juga mengidentifikasi Said Mahmoud Tiab yang tewas di Ma'arakeh oleh pesawat tak berawak IDF. Sementara Hizbullah merilis pernyataan yang mengumumkan 7 anggotanya tewas dalam perjalanan menuju Yerusalem. Adapun hal itu menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut anggota yang tewas dalam serangan Israel. Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nablus tepi barat, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 pagi. Mereka dihujani peledak oleh Brigada Al-Qassam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigada Al-Qassam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan ke wilayah Nablus. Dalam serangannya, Brigada Al-Qassam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam, sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka parah imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nablus. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyergapan Al-Qassam tersebut. Pasukan Rusia dan Turki melakukan patroli gabungan di dekat Israel sejak Kamis 22 Agustus. Kondisi tersebut mengakibatkan Amerika Serikat dan Israel mulai khawatir. Dikutip dari Hindustan Times, hal itu dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki. Dilaporkan pasukan Turki dan Rusia melakukan patroli darat gabungan di wilayah timur zona operasi mata air perdamaian di timur Laut Suriah. Adapun wilayah itu berdekatan dengan Israel. Reuters melaporkan patroli gabungan itu melibatkan 4 kendaraan lapis baja dan 24 personil. Sayangnya kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah keamanan yang menyebabkan operasi patroli gabungan. Namun memang patroli gabungan ini kerap dilakukan oleh kedua negara. Meski begitu, patroli gabungan sempat dihentikan tahun lalu karena alasan keamanan. Sebanyak 344 patroli gabungan telah dilakukan di wilayah tersebut sejak tahun 2019. Sementara patroli gabungan yang dilakukan tersebut mampu menambah ketegangan di Timur Tengah. Hal itu terjadi selesai invasi Israel di jalur Gaza hingga menyeret beberapa negara seperti Iran dan militan Lebanon.
Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah Al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer, melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut, mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar, 24 tahun, yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayen. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam 1 hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari, perlawanan yang didukung Iran itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina.
Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Israel merilis video situasi mencekam selesai negaranya diserang 100 roket Hizbullah sejak Jumat 23 Agustus pagi. Israel mengklaim roket-roket Hizbullah menargetkan warga sipil. Terlihat Israel terbakar membara diserang militan Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, setidaknya 100 roket itu diluncurkan dari Lebanon Selatan. Adapun ratusan roket itu diluncurkan sejak pagi di wilayah Israel Utara. Selesai serangan tersebut, Israel langsung melancarkan serangan balasan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menargetkan anggota Hizbullah dalam serangan terpisah di Aita al-Jabal, Mais al-Jabal, Aita Raun, dan Ma'arakeh. IDF mengklaim setidaknya ada 7 anggota Hizbullah yang tewas pada hari Jumat. Zionis mengklaim serangan udara di Aita al-Jabal menargetkan Muhammad Najam, yakni seorang anggota terkemuka unit roket dan rudal Hizbullah. Pihaknya juga mengidentifikasi Said Mahmoud Tiab yang tewas di Ma'arakeh oleh pesawat tak berawak IDF. Sementara Hizbullah merilis pernyataan yang mengumumkan 7 anggotanya tewas dalam perjalanan menuju Yerusalem. Adapun hal itu menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut anggota yang tewas dalam serangan Israel. Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nablus tepi barat, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 pagi. Mereka dihujani peledak oleh Brigada Al-Qassam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigada Al-Qassam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan ke wilayah Nablus. Dalam serangannya, Brigada Al-Qassam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam, sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka parah imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nablus. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyergapan Al-Qassam tersebut. Pasukan Rusia dan Turki melakukan patroli gabungan di dekat Israel sejak Kamis 22 Agustus. Kondisi tersebut mengakibatkan Amerika Serikat dan Israel mulai khawatir. Dikutip dari Hindustan Times, hal itu dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki. Dilaporkan pasukan Turki dan Rusia melakukan patroli darat gabungan di wilayah timur zona operasi mata air perdamaian di timur Laut Suriah. Adapun wilayah itu berdekatan dengan Israel. Reuters melaporkan patroli gabungan itu melibatkan 4 kendaraan lapis baja dan 24 personil. Sayangnya kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah keamanan yang menyebabkan operasi patroli gabungan. Namun memang patroli gabungan ini kerap dilakukan oleh kedua negara. Meski begitu, patroli gabungan sempat dihentikan tahun lalu karena alasan keamanan. Sebanyak 344 patroli gabungan telah dilakukan di wilayah tersebut sejak tahun 2019. Sementara patroli gabungan yang dilakukan tersebut mampu menambah ketegangan di Timur Tengah. Hal itu terjadi selesai invasi Israel di jalur Gaza hingga menyeret beberapa negara seperti Iran dan militan Lebanon.
Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer, melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut, mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar, 24 tahun, yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam 1 hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari, perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon Palestina.
Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Israel merilis video situasi mencekam selesai negaranya diserang 100 roket Hizbullah sejak Jumat 23 Agustus pagi. Israel mengklaim roket-roket Hizbullah menargetkan warga sipil. Terlihat Israel terbakar membara diserang militan Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, setidaknya 100 roket itu diluncurkan dari Lebanon Selatan. Adapun ratusan roket itu diluncurkan sejak pagi di wilayah Israel Utara. Selesai serangan tersebut, Israel langsung melancarkan serangan balasan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menargetkan anggota Hizbullah dalam serangan terpisah di Aita al-Jabal, Mais al-Jabal, Aita Raun, dan Ma'arakeh. IDF mengklaim setidaknya ada 7 anggota Hizbullah yang tewas pada hari Jumat. Zionis mengklaim serangan udara di Aita al-Jabal menargetkan Muhammad Najam, yakni seorang anggota terkemuka unit roket dan rudal Hizbullah. Pihaknya juga mengidentifikasi Said Mahmoud Tiab yang tewas di Ma'arakeh oleh pesawat tak berawak IDF. Sementara Hizbullah merilis pernyataan yang mengumumkan 7 anggotanya tewas dalam perjalanan menuju Yerusalem. Adapun hal itu menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut anggota yang tewas dalam serangan Israel. Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nablus tepi barat, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 pagi. Mereka dihujani peledak oleh Brigada Al-Qassam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigada Al-Qassam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan ke wilayah Nablus. Dalam serangannya, Brigada Al-Qassam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam, sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka parah imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nablus. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyergapan Al-Qassam tersebut. Pasukan Rusia dan Turki melakukan patroli gabungan di dekat Israel sejak Kamis 22 Agustus. Kondisi tersebut mengakibatkan Amerika Serikat dan Israel mulai khawatir. Dikutip dari Hindustan Times, hal itu dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki. Dilaporkan pasukan Turki dan Rusia melakukan patroli darat gabungan di wilayah timur zona operasi mata air perdamaian di timur Laut Suriah. Adapun wilayah itu berdekatan dengan Israel. Reuters melaporkan patroli gabungan itu melibatkan 4 kendaraan lapis baja dan 24 personil. Sayangnya kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah keamanan yang menyebabkan operasi patroli gabungan. Namun memang patroli gabungan ini kerap dilakukan oleh kedua negara. Meski begitu, patroli gabungan sempat dihentikan tahun lalu karena alasan keamanan. Sebanyak 344 patroli gabungan telah dilakukan di wilayah tersebut sejak tahun 2019. Sementara patroli gabungan yang dilakukan tersebut mampu menambah ketegangan di Timur Tengah. Hal itu terjadi seusai invasi Israel di jalur Gaza hingga menyeret beberapa negara seperti Iran dan militan Lebanon.
Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu, mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadan, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah Al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer, melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di daerah Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut, mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza.
Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Eviatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayen. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Militer Israel kembali kehilangan pasukan perwiranya saat melakukan perang di Gaza. Dalam 1 hari, Israel kehilangan 3 prajurit perwiranya. 3 perwira itu merupakan prajurit cadangan pasukan pendudukan Israel atau IDF. Mereka dilaporkan tewas di Gaza pada Sabtu 24 Agustus. Mereka merupakan 2 orang mayor jenderal dan seorang letnan kolonel. Ketiga perwira Israel itu tewas dalam serangan Hamas saat berusaha menduduki wilayah Gaza Tengah. Kematian 3 perwira itu menambah jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza menjadi 338 sejak invasi dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Sementara itu penyergapan mematikan terhadap tentara Israel juga dilakukan Brigade Al-Qassam di jalur Gaza pada Jumat 23 Agustus. Brigade Al-Qassam meledakkan gedung tempat tentara Israel bersembunyi di lingkungan Al-Zaitun. Hamas memasang bom yang telah ditanam di tembok luar gedung dan diarahkan ke jalan di bawahnya. Dilansir dari Al-Mayadin, terdapat beberapa tentara yang berada di sekitar gedung. Namun yang telah memasuki gedung tersebut 1 orang, sementara yang lain masih berada di luar gedung. Sehingga bom tersebut menewaskan 1 tentara Israel, sedangkan 4 lainnya mengalami luka serius dan 3 lainnya luka sedang. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Israel merilis video situasi mencekam selesai negaranya diserang 100 roket Hizbullah sejak Jumat 23 Agustus pagi. Israel mengklaim roket-roket Hizbullah menargetkan warga sipil. Terlihat Israel terbakar membara diserang militer Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, setidaknya 100 roket itu diluncurkan dari Lebanon Selatan. Adapun ratusan roket itu diluncurkan sejak pagi di wilayah Israel Utara. Selesai serangan tersebut, Israel langsung melancarkan serangan balasan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menargetkan anggota Hizbullah dalam serangan terpisah di Aita Al-Jabal, Mais Al-Jabal, Aita Raun, dan Ma'arakeh. IDF mengklaim setidaknya ada 7 anggota Hizbullah yang tewas pada hari Jumat. Zionis mengklaim serangan udara di Aita Al-Jabal menargetkan Muhammad Najam, yakni seorang anggota terkemuka unit roket dan rudal Hizbullah. Pihaknya juga mengidentifikasi Said Mahmoud Tiab yang tewas di Ma'arakeh oleh pesawat tak berawak IDF. Sementara Hizbullah merilis pernyataan yang mengumumkan 7 anggotanya tewas dalam perjalanan menuju Yerusalem. Adapun hal itu menjadi istilah yang digunakan untuk menyebut anggota yang tewas dalam serangan Israel.
Sekelompok tentara Israel berhasil dipukul mundur dari Nablus tepi barat, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 pagi. Mereka dihujani peledak oleh Brigada Al-Qassam saat berupaya maju ke poros perlawanan. Sebelum mundur, sejumlah tentara Israel itu pun tersambar peledak dari Brigada Al-Qassam hingga menjerit kesakitan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh situs berita Palestina. Dalam laporannya dijelaskan bahwa militan Palestina kompak melakukan serangan pada Jumat pagi. Salah satunya Brigada Al-Qassam sayap militer Hamas yang menembakkan sejumlah serangan ke wilayah Nablus. Dalam serangannya, Brigada Al-Qassam mengklaim berhasil menciptakan hujan peluru di lokasi yang dilalui IDF selama berjam-jam, sehingga sejumlah tentara Israel itu pun dilaporkan tewas dan terluka parah imbas serangan tersebut. Bahkan situs berita Palestina melaporkan teriakan kesakitan para tentara Israel itu terdengar bersahutan di Nablus. Imbas kekalahan tersebut, pasukan Zionis pun mundur dari lokasi yang mereka serbu. Zionis juga mengalami banyak kerugian buntut penyergapan Al-Qassam tersebut. Pasukan Rusia dan Turki melakukan patroli gabungan di dekat Israel sejak Kamis 22 Agustus. Kondisi tersebut mengakibatkan Amerika Serikat dan Israel mulai khawatir. Dikutip dari Hindustan Times, hal itu dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Turki. Dilaporkan pasukan Turki dan Rusia melakukan patroli darat gabungan di wilayah timur zona operasi mata air perdamaian di timur Laut Suriah. Adapun wilayah itu berdekatan dengan Israel. Reuters melaporkan patroli gabungan itu melibatkan 4 kendaraan lapis baja dan 24 personil. Sayangnya kementerian tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah keamanan yang menyebabkan operasi patroli gabungan. Namun memang patroli gabungan ini kerap dilakukan oleh kedua negara. Meski begitu, patroli gabungan sempat dihentikan tahun lalu karena alasan keamanan. Sebanyak 344 patroli gabungan telah dilakukan di wilayah tersebut sejak tahun 2019. Sementara patroli gabungan yang dilakukan tersebut mampu menambah ketegangan di Timur Tengah. Hal itu terjadi seusai invasi Israel di jalur Gaza hingga menyeret beberapa negara seperti Iran dan militan Lebanon.
Brigadir Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang